Halo Easy Media Lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik ya. Edisi kali ini, saya akan membahas salah satu dari sekian banyak penyebab channel kita akhirnya gagal atau ditolak menjadi program partner YouTube pada saat proses pengajuan monetisasi. Hal ini juga terjadi kepada saya. Mau tahu bagaimana saya memperbaiki hal ini? Tonton videonya sampai habis ya, biar kalian yang sedang dalam proses menuju pengajuan tidak mengalami hal serupa seperti yang terjadi kepada saya. Singkat cerita, pada tanggal 31 Desember 2020 yang lalu, saya mendapatkan email pemberitahuan dari pihak YouTube yang menyatakan bahwa channel saya telah memenuhi persyaratan menjadi partner YouTube. Senang dong. Saya rasa ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para konten kreator pemula sejagat raya per-YouTubean ya. Karena ya walaupun katanya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu sekarang mudah, namun faktanya tetap saja tidak semudah itu juga. Ada pengorbanan di sana. Ya berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, bahkan uang. Karena saking senangnya nih, tanpa berpikir panjang lagi, saya pun langsung menekan tombol apply untuk memulai proses pengajuan monetisasi ya. Tapi sayang, saya tidak sempat mengambil gambar atau men-screen capture proses-proses yang harus dilalui pada saat pengajuan. Karena ya, pada saat itu, saya tidak berpikir juga untuk membuat konten seperti ini. Yang pasti tahap pertama adalah kita diminta untuk mereview dan memverifikasi atau menyetujui isi perjanjian terkait program YouTube Partner. Kita masih bisa melihat isi perjanjian ini di kolom pengaturan atau setting channel ya teman-teman. Proses ini cepat karena YouTube hanya meminta persetujuan kita. Saya rasa tidak ada yang mau menunda-nunda ya. Tanpa membaca detailnya seperti apa, langsung saja klik accept. Tahap kedua, kita akan diminta untuk mengaitkan akun channel YouTube kita dengan AdSense. Di tahap ini juga sebetulnya saya sudah menemui kendala. AdSense selalu error saat dikaitkan. Karena tanpa saya sadari, sebetulnya saya sudah memiliki akun AdSense yang lain untuk blog saya dengan nama dan alamat yang sama. Dan bodohnya saya lagi, saya tetap memaksakan akun Easy Media ini tetap ditautkan. Bukan ini saja, di sini saya juga mendapatkan email yang menyatakan kalau saya belum bisa bergabung di AdSense karena tidak mematuhi kriteria program yang sudah ditetapkan oleh AdSense. Masalahnya di sini adalah emailnya itu kurang spesifik. Apakah ini terkait konten yang saya buat atau ada masalah lain? Alhasil, dengan menebak-nebak, saya menghapus 50% video yang ada di playlist YouTube saya yang saya anggap melanggar atau di luar niche atau tema channel secara keseluruhan. Dan belakangan saya baru tahu kalau ternyata masalahnya tuh bukan karena konten. Ada 1400 jam tayang melayang akibat saya take down video-video yang sebetulnya tidak bersalah tersebut. Nantilah saya akan buat video terpisah ya yang akan membahas masalah AdSense error di tahap kedua pada saat proses penautan secara lebih detail. Oke, setelah penautan akun AdSense berhasil, kita akan lanjut ke tahap 3, yaitu tahap peninjauan yang dilakukan oleh tim ahli YouTube sendiri untuk melihat apakah channel dan video-video kita tidak melanggar dan apakah mematuhi kebijakan pedoman komunitas dan kebijakan program partner YouTube itu sendiri ya. Hasilnya, channel saya pun ditolak alias tidak diterima untuk monetisasi alias gagal monet cuy. Saya langsung pingsan. Alah, lebay amat. Enggak lah. Kaget dan penasaran iya. Kok bisa ditolak? Pemberitahuan penolakan ini juga dikirimkan via email ya teman-teman. Inti isinya kurang lebih sama, hanya lebih detail dan birokratis saja.
Saya baca dengan seksama dan saya perhatikan instruksi yang diberikan oleh tim YouTube di email dan di kolom monetisasi ini. Di sini tertulis apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Poin pertama adalah, Anda akan diminta untuk meninjau kembali tanggapan yang telah diberikan oleh pihak YouTube. Peninjau kami menemukan bahwa saluran Anda berisi hal-hal berikut: judul yang menyesatkan atau misleading title kalau versi bahasa Inggrisnya. Di bawahnya dijelaskan lagi lebih spesifik. Masalahnya adalah tag atau kata kunci yang ditambahkan ke judul video untuk meningkatkan jumlah penayangan. Saya diminta untuk belajar lagi. Udah lulus, suruh belajar lagi. Kemudian poin nomor 2. Kita diminta untuk mengedit saluran dan mengajukan permohonan kembali untuk monetisasi. Jadi di sini saya dikasih kesempatan untuk mengedit, menghapus, atau memperbarui detail video selama dalam kurun waktu 30 hari ke depan. Dan saya bisa mengajukan permohonan kembali pada tanggal 24 Februari dengan syarat masih memenuhi jumlah minimum subscriber dan jam tayang yang sudah ditentukan, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, kalau begitu. Dan saya pun terpaksa harus mengambil keputusan untuk meninggalkan sementara beberapa grup di WhatsApp yang sudah mempunyai andil terhadap pencapaian subscriber dan jam tayang di channel saya selama ini. Ya, saya ingin fokus berbenah channel dulu beberapa waktu ke depan. Mulailah saya berbenah seperti si Inem. Saya review lagi semua judul-judul video. Saya perhatikan, bahkan sampai saya tonton ulang semua video saya satu persatu. Judul yang menyesatkan. Kok bisa? Judul yang saya buat sebetulnya masih mempunyai relasi dengan isi video. Jadi walaupun masih agak sedikit dibuat bingung dengan pernyataan dari tim analis YouTube, saya pun tetap melakukan perombakan di tiap-tiap judul video yang saya buat ya. Sampai di titik ini saya mempunyai anggapan bahwa jangan-jangan penilaian ini dilakukan oleh sistem screening otomatis yang dimiliki oleh YouTube, alias dilakukan oleh robot ya. Karena kalau yang menganalisa video saya itu real human atau manusia, pasti yang bersangkutan akan melihat keterkaitan antara judul dengan isi video yang saya buat. Tapi who knows? Dan anehnya lagi, sekitar 3 atau 4 hari kemudian, saya menerima lagi sebuah email dari YouTube yang isinya kurang lebih sama, misleading metadata. Hanya saja di sini status atau detail permasalahannya berbeda. Kali ini bukan lagi misleading title atau judul yang menyesatkan, tetapi berubah menjadi using too many keywords on your content, such as video description, tags, or title. Atau saya terlalu banyak menggunakan kata kunci pada judul, video deskripsi, atau tags. Apalagi ini saya pikir. Coba kalian perhatikan tulisan di sini. After reviewing your application, we found that your channel still doesn't follow all of YouTube monetization policies. Artinya, kurang lebih setelah mereview kembali aplikasi Anda, kami masih menemukan channel Anda belum mengikuti semua kebijakan monetisasi YouTube. Artinya menurut saya mereka sebelum kurun waktu 30 hari dari jadwal yang sudah ditentukan pada email pertama, mereka sudah melakukan review kembali hanya dalam waktu selang hari 3 atau 4 hari kemudian. Saya pikir ini aneh ya. Entah apakah ini kesalahan sistem atau mereka memang mencoba untuk merevisi kembali hasil temuan mereka. Oke, fix. Saya anggap terlalu banyak menggunakan kata kunci, itu poinnya. Singkat cerita, saya revisi semua metadata yang saya sertakan di video, mulai dari judul, deskripsi, tags, bahkan sampai thumbnail. Saya juga mendownload aplikasi seperti TubBuddy dan vidIQ untuk membantu saya menganalisa kesalahan-kesalahan yang saya buat. Hasilnya, sebetulnya metadata yang saya sertakan di dalam video ini tidak terlalu jauh berbeda dengan metadata dari video-video yang lain. Sebagai perbandingan, saya akan melihat beberapa video dari beberapa channel besar
untuk melihat penggunaan metadata seperti keyword dan tag yang mereka terapkan. Nah, jadi kalau kalian menggunakan aplikasi TubeBuddy atau vidIQ, kalian bisa melihat tag-tag apa saja yang digunakan oleh si pembuat konten video tersebut ya, untuk mengoptimasi video terkait. Seperti video-video berikut ini. Coba kalian perhatikan teks apa saja yang digunakan terkait judul videonya. Nah, sekarang coba kalian bandingkan dengan video-video saya. Saya membuat kategori dan memecah teks dengan metode seperti ini jauh sebelum saya memakai TubeBuddy ya teman-teman. Bahkan saya pernah membuat tutorial cara membuat keyword tag seperti ini. Kalian bisa lihat videonya di sini. Gimana? Tidak jauh berbeda kan sebetulnya? Dari sisi deskripsi video, saya juga tidak pernah menjejalkan teks atau keyword yang berlebihan di dalam kolom deskripsi. Memang terdapat teks dan kata kunci yang saya selipkan di bagian deskripsi. Tapi semuanya sudah saya atur dengan komposisi dan bahasa yang natural, dengan jumlah yang tidak berlebihan juga. Perubahan paling mencolok yang saya buat dari masa penangguhan kemarin ini adalah isi pada kolom deskripsi dan thumbnail video. That's it. Jadi mungkin teman-teman yang biasa berkunjung ke channel saya akan notice dengan perubahan ini ya. Saya memasukkan lebih banyak informasi di sini, plus memasukkan link-link dari playlist yang saya buat, link subscribe, link media sosial, dan lain sebagainya. Termasuk menuliskan disclaimer. Ini saya lakukan setelah melihat beberapa tips dan saran ya yang diberikan oleh channel-channel besar mengenai apa-apa saja yang harus dituliskan atau yang menjadi faktor penunjang yang bisa kalian tuliskan di kolom deskripsi video kalian ya. Jadi, waktu 30 hari kemarin itu betul-betul saya manfaatkan untuk belajar lagi mengenai kebijakan-kebijakan YouTube, merevisi kembali perubahan, studi banding dengan channel besar, dan mencari formula terbaik bagaimana menerapkan metadata yang tidak melanggar kebijakan YouTube. Perlu kalian ketahui bahwasanya YouTube melarang yang namanya penjejalan teks atau kata kunci di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan penggunaan hashtag atau tagar pun dibatasi hanya 15 hashtag. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, hashtag-hashtag yang kalian buat itu tidak akan dianggap oleh pihak YouTube. Penjejalan teks atau keyword serta hashtag ini akan dianggap sebagai praktik spam oleh YouTube karena bertujuan untuk meningkatkan jumlah tayangan. Praktek ini masuk ke dalam kategori misleading metadata atau metadata yang menyesatkan. Bahkan tidak hanya di YouTube, di platform e-commerce, mereka pun melarang penjejalan teks ya kepada user-usernya. Jadi buat teman-teman yang masih memasukkan tags atau hashtag yang berlebihan di kolom deskripsi, saya sarankan segera diperbaiki deh. Karena pihak YouTube akan terus memantau dan mereview channel kalian dari waktu ke waktu. Mungkin saat ini aman, tapi belum tentu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Situasinya pasti akan berbeda. Jadi pesan dan saran saya nih buat teman-teman yang sedang menuju atau sebentar lagi melakukan proses pengajuan monetisasi, saat email ajukan monetisasi itu datang, sebaiknya kalian bersabar sebentar. Jangan terburu-buru menekan apply ya. Perhatikan poin-poin yang akan saya sebutkan berikut ini. Luangkan waktu untuk membaca kembali kebijakan-kebijakan YouTube, seperti kebijakan AdSense, kebijakan pedoman komunitas, kebijakan program partner YouTube, kebijakan monetisasi, dan lain sebagainya. Kalian coba review dan lakukan revisi atau pembetulan jika dianggap perlu di setiap judul, deskripsi, teks, hingga thumbnail yang kalian buat di masing-masing video. Gunakan kata-kata yang relevan. Pastikan semuanya ada keterkaitan alias nyambung satu sama lain. Pastikan judul dan thumbnail tidak mengandung clickbait yang menyesatkan. Clickbait itu apa? Clickbait adalah cara penulisan atau penyampaian yang ditujukan untuk menjebak atau menarik perhatian pembaca atau orang yang melihat agar mereka tertarik untuk mengklik judul tersebut. Padahal sebetulnya isinya tidak demikian.
Atau sederhananya clickbait adalah penyusunan kata-kata yang dibuat-buat. Namun demikian clickbait dalam SEO ini perlu ya teman-teman. Namun tetap diingat, harus relevan dengan isi video. Jangan terlalu banyak menggunakan kata kunci atau keywords di dalam satu judul video. Belajar lagi mengenai apa itu keywords dan tags, fungsi, serta batasannya dalam penerapan SEO. Jangan terlalu panjang membuat judul, saran saya gunakan maksimum 60 karakter saja agar judul tidak terpotong oleh pembatasan karakter huruf pada display atau layar aplikasi YouTube ya. Kemudian yang terakhir, jangan menjejalkan teks atau kata kunci yang tidak relevan dalam kolom teks. Kalian cari tahu dan pelajari bagaimana membuat teks video yang benar. Pengalaman adalah guru terbaik teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman lainnya kasusnya berbeda ya. Ada yang mulus-mulus saja pada saat pengajuan, ada sebagian yang tersandung dengan berbagai macam masalah, seperti saya kemarin misalnya. Tapi buat saya pribadi, kesalahan-kesalahan yang pernah saya buat kemarin itu justru membuat saya jadi lebih banyak belajar lagi mengenai YouTube. Terutama mengenai kebijakan YouTube, metadata YouTube, dan SEO YouTube. Seperti kata pepatah bilang, laut yang tenang tidak akan bisa menciptakan seorang kapten kapal yang handal. Alhamdulillah, channel saya sudah berhasil dimonetisasi per tanggal 25 kemarin dengan menerapkan poin-poin yang saya sebutkan tadi di atas. Mudah-mudahan kisah ini bisa sedikit menginspirasi ya, dan menambah wawasan teman-teman yang sedang berjuang menuju monetisasi agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti saya. That's right. Oke, Z-Media Lovers, demikian informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, perjuangan belum berakhir. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.